Dalam perang Rusia-Ukraina, perhatian publik sering tertuju pada kota-kota besar dan nama-nama yang sudah dikenal luas. Namun di balik itu, justru desa-desa kecil yang paling sering menjadi arena pertempuran. Desa-desa ini tidak memiliki nilai simbolik besar, tetapi memiliki nilai taktis yang nyata. Di peta militer, desa adalah simpul medan, persimpangan jalan, tepi sungai, atau titik observasi. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia mengklaim telah menguasai sejumlah desa di berbagai sektor garis depan. Klaim ini menjadi bagian dari dinamika perang yang bergerak perlahan tetapi konsisten. Fase perang saat ini ditandai oleh pergerakan yang lambat dan bertahap. Tidak ada terobosan besar seperti pada fase awal konflik. Yang terjadi adalah perang gesekan, di mana kedua pihak berusaha menguras kemampuan lawan secara perlahan. Perubahan garis depan seringkali hanya beberapa ratus meter, tetapi berlangsung terus-menerus. Dalam konteks ini, desa kecil menjadi sasaran utama karena lebih mudah ditekan dibanding kota besar, namun tetap memberikan keuntungan posisi. Dalam perebutan desa, Rusia cenderung menghindari serangan frontal berskala besar. Unit yang dikerahkan biasanya terbatas, sekitar 1 peleton hingga 1 kompi. Pendekatan ini mencerminkan upaya menjaga kerugian personil tetap rendah. Infanteri bergerak dengan dukungan artileri jarak jauh dan drone pengintai. Tekanan diberikan secara berulang, bukan dalam satu serangan penentu. Pola ini menunjukkan disiplin operasional dan kesabaran dalam menghadapi pertahanan yang berlapis. Keunggulan Rusia terlihat jelas pada penggunaan artileri dan drone. Artileri berfungsi sebagai alat utama untuk menekan dan melemahkan posisi lawan sebelum infanteri bergerak. Drone digunakan untuk pengintaian, koreksi tembakan, dan serangan presisi jarak dekat. Kombinasi ini menciptakan tekanan konstan terhadap pertahanan Ukraina. Pendekatan ini tidak cepat, tetapi efektif dalam konteks perang jangka panjang, di mana konsistensi lebih penting daripada kecepatan. Dengan menguasai desa-desa kecil, Rusia memperoleh posisi yang lebih baik untuk mengontrol jalur suplai dan medan sekitar. Setiap desa yang diamankan mempersempit ruang gerak lawan dan membuka peluang penempatan artileri lebih maju. Keuntungan ini bersifat kumulatif. Tidak ada satu desa yang menentukan hasil perang, tetapi rangkaian penguasaan desa membentuk tekanan berkelanjutan di satu sektor front. Bagi masyarakat sipil, perubahan kontrol desa membawa konsekuensi besar. Sebagian besar warga telah mengungsi jauh sebelum pertempuran mendekat. Yang tersisa umumnya adalah lansia, warga dengan keterbatasan fisik, atau mereka yang tidak memiliki alternatif tempat tinggal. Listrik dan air bersih terbatas, layanan kesehatan hampir tidak tersedia, dan bantuan kemanusiaan tidak selalu rutin. Kehidupan berjalan dalam kondisi darurat yang berkepanjangan. Bahkan jika pertempuran berhenti, dampak perang tidak langsung hilang. Lahan pertanian rusak atau diranjau, rumah hancur, dan ekonomi lokal lumpuh. Banyak desa menghadapi resiko tidak kembali dihuni dalam waktu lama. Pemulihan membutuhkan keamanan, pembersihan ranjau, dan investasi besar. Tanpa itu, desa-desa ini berpotensi menjadi wilayah kosong di peta, meski pernah menjadi pusat kehidupan. Dari sudut pandang militer Rusia, pendekatan bertahap ini dianggap rasional. Dengan menghindari konsentrasi pasukan besar, resiko kerugian massal dapat ditekan. Tekanan yang stabil memungkinkan Rusia mempertahankan inisiatif lokal dan memaksa lawan terus bereaksi.
Pendekatan ini mencerminkan pengalaman panjang Rusia dalam konflik berkepanjangan, di mana kontrol tempo dan sumber daya menjadi faktor utama. Perang desa di Ukraina menunjukkan kontras yang jelas. Di satu sisi, Rusia menjalankan operasi bertahap yang terukur dan relatif disiplin. Di sisi lain, masyarakat sipil menanggung dampak paling berat. Inilah realitas perang modern, di mana kemajuan militer yang tampak kecil di peta dapat membawa konsekuensi besar bagi kehidupan manusia di lapangan. Video ini dibuat untuk tujuan edukasi dan analisis semata. Kami tidak berpihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Seluruh informasi yang kami sajikan berasal dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang mengenai situasi global agar masyarakat dapat melihat berbagai isu dengan lebih bijak. Kami percaya bahwa perdamaian, dialog, dan diplomasi merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan setiap konflik.